Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk berubudiyah kepadanya. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Kemudian khatib selalu mengajak pribadi dan juga kaum muslimin yang berhadir pada kesempatan kali ini, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa itulah Allah akan mengangkat derajat kita. Karena dengan iman dan takwa itulah Allah akan mencarikan solusi dari semua persoalan yang sedang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah carikan jalan keluar dari persoalan hidup yang sedang dia hadapi, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Fatihah dijelaskan kepada kita setidaknya ada 2 syarat pokok agar kita bisa menempuh jalan siratal mustaqim. Di antara syaratnya itu adalah yang pertama, kita harus mengetahui tentang masalah akidah, akhlak, ibadah, dan karakter orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Inilah yang harus kita contoh, yang kita teladani, yang harus kita ikuti. Yang kedua, yang juga kita harus ketahui tentang masalah akidah, masalah akhlak, masalah ibadah, yakni orang-orang yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang sesat. Siapa mereka itu? Ghairil maghdubi alaihim
waladdallin, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan inilah yang termasuk ke dalam kategori wali-wali syaitan. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah kenapa alasan salah seorang sahabat yang bernama Huzaifah ibnul Yaman, beliau pernah mengatakan bahwa para sahabat yang lain bertanya kepada Nabi SAW hanya persoalan-persoalan yang baik-baik saja. Tetapi saya, kata Huzaifah ibnul Yaman, bertanya kepada Nabi SAW tentang persoalan yang buruk-buruk. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kunta as'alu 'anil syahri makhafata an yudrikkani. Dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Kenapa, kata Huzaifah ibnul Yaman? Karena aku khawatir keburukan itu akan menimpa aku. Inilah juga kenapa para sahabat yang mulia dikatakan sebagai generasi yang terbaik. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dahulu para sahabat Nabi SAW adalah orang yang hidup di zaman jahiliyah. Mereka hidup di alam jahiliyah, sehingga mereka itu paham betul tentang karakter orang-orang jahiliyah itu. Maka ketika Islam datang kepada mereka, mereka tinggalkan kejahiliaan itu. Mereka tinggalkan seluruh perbuatan-perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Allah itu? Supaya Allah tahu siapa di antara kita ini yang benar-benar imannya dan siapa yang banyak berdosa. Siapa yang betul-betul membela Islam dan siapa yang berpihak kepada kekafiran. Siapa yang betul-betul membela Islam dan siapa yang berada di dalam kemunafikan. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nufassilul ayah walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat kami, yakni Al-Qur'an ini, kata Allah, supaya jelas jalan orang-orang yang soleh dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Kaum muslimin rahimakumullah. Disinilah urgensinya. Kenapa Allah menceritakan kepada kita ada satunya namanya wali Allah, ada satu lagi namanya wali syaitan. Siapa itu wali Allah? Yakni orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu dekat dengan Allah dan Rasulnya, orang-orang yang selalu membela agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu berada di dalam kebenaran. Siapa yang dikatakan oleh Allah orang-orang yang termasuk ke dalam wali syaitan? Yaitu orang-orang yang selalu membela orang-orang kafir, orang-orang yang selalu membela syaitan, orang-orang yang selalu menantang Islam, yang selalu melecehkan Islam, merendahkan Allah, menghina Allah dan Rasulnya, mencaci maki ayat-ayatnya. Bahkan mereka itu selalu berpihak kepada kekafiran. Orang-orang yang selalu dekat dengan syaitan, karena syaitan ini telah bersumpah di hadapan Allah. Dia telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan seluruh umat manusia ini. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku sesat ya Allah, maka aku juga berjanji akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Sumpah iblis ini tidak main-main, wahai saudaraku. Ini telah dia buktikan sampai hari ini. Maka hari ini kita telah menyaksikan betapa banyak mereka yang terjerumus ke dalam makar setan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita
di dalam ayatnya yang mulia ada beberapa ciri-ciri manusia yang termasuk ke dalam karakter wali syaitan tersebut. Pertama, mereka berjihad dan berjuang di jalan tauhid. Adapun orang-orang yang beriman, kita ini berjuang di jalan Allah. Sementara orang-orang yang terlibat di dalam kelompok wali syaitan itu adalah mereka berjuang di jalan tauhid. Mereka berjuang di jalan syaitan. Sekali lagi, jika kita orang beriman berjuang di jalan Allah, sementara mereka berjuang di jalan syaitan. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang ke-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Adapun orang-orang kafir itu mereka berjuang di jalan taghut. Faqatilu awliya syaitan. Sebab itu perangilah wali-wali syaitan itu, kata Allah. Perangilah orang-orang yang memerangi Islam. Jangan kita diam. Ketika Islam dihinakan, ketika Islam direndahkan, ketika Allah dan Rasulnya dilecehkan oleh mereka, maka perangilah mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang dimaksud? Orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang selalu benci kepada kita umat Islam ini, yang selalu benci kepada kita yang menyampaikan kebenaran ini, sampai datangnya hari kiamat. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah, kata Allah. Sesungguhnya mereka itu lemah. Cuman kadang-kadang kita saja yang tidak paham. Kita saja yang tidak mau mengetahui kekuatan orang kafir itu sebetulnya lemah. Kenapa mereka menjadi kuat? Karena dibantu oleh orang-orang munafik. Kenapa mereka bangga hari ini? Mereka menganggap mereka menang. Ketika kemarin mahasiswa ikut demo, mereka menganggap mereka menang. Padahal belum tentu mereka itu menang. Menurut pandangan Allah sebetulnya mereka kalah. Menurut pandangan syariat sebetulnya mereka kalah. Maka yakinlah perjuangan itu butuh kesabaran. Perjuangan itu cukup panjang. Rasulullah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, baru mendatangkan hasil. Dan kita tidak boleh patah semangat, wahai kaum muslimin. Kita akan selalu terus berjuang menyampaikan kebenaran ini. Kita akan selalu mengajak kaum muslimin untuk membela Islam ini sampai kapanpun. Maka jangan kita menjadi patah semangat karena menganggap kemarin umat Islam masih kalah. Tidak. Suatu saat nanti Allah akan turunkan kemenangan kepada kita. Tentu saja dalam perjuangan ini kita selalu butuh kesabaran. Sebagaimana Nabi menyampaikan nasihatnya kepada para sahabatnya. Ya Rasulullah, engkau kan seorang Nabi. Berdoalah engkau kepada Allah supaya Allah memberikan kemenangan kepada kita. Maka ada di antara manusia yang bertanya ketika itu, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qariba. Ketahuilah, kata Allah, bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Maka kalau kita yakin sebagai orang yang beriman, kita yakin suatu saat nanti Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim ba'ida. Yaitu orang-orang yang mereka cinta kepada dunia dan selalu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Inilah ciri wali syaitan yang kedua, kecintaannya kepada dunia sangat berlebihan dan suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ketika ada yang mengajak kepada kebenaran, ketika ada ulama yang ingin menegakkan syariat Allah di negeri ini, mereka selalu menghalang-halangi berbagai macam tudingan yang diberikan kepada ulama kita itu. Sehingga dicari-cari kesalahannya, dicari-cari kelemahannya, sehingga akhirnya
ulama tersebut pun dizalimi. Itulah wali-wali syaitan yang akan selalu menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini kita saksikan mereka, kelompok-kelompok mereka, bahkan mereka terang-terangan apa yang mereka lakukan hari ini. Dulu pernah Huzaifah ibnul Yaman ditanya oleh salah seorang tabi'in, "Wahai sahabat Rasulullah, apa bedanya orang munafik sekarang dengan munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Huzaifah ibnul Yaman menjawab, perbedaannya adalah orang munafik di zaman Rasulullah mereka masih menyembunyikan kemunafikannya. Tetapi orang munafik di zaman sekarang mereka sudah terang-terangan menghina Islam, sudah terang-terangan melecehkan Islam. Jadi itu bukan munafik lagi namanya. Di atas munafik apa namanya? Zindik. Lebih parah lagi daripada kemunafikan. Itulah sifat dan karakter mereka. Mereka terang-terangan dengan membuat video. Dia katakan Islam ini adalah tidak berpihak kepada orang minoritas. Dia katakan syariat Islam ini tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Dia katakan syariat Islam ini tidak berpihak kepada satu golongan, tidak berpihak kepada wanita. Berbagai macam tudingan yang diberikan oleh mereka kepada kita umat Islam ini. Itulah karakter mereka. Mereka cinta dan taat kepada syaitan dan ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang selalu mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, ciri wali syaitan itu adalah berhukum kepada hukum taghut dan melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah kita tunduk dan pasrah terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Kita tidak akan melawan aturan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah Allah yang mengatakan, kalau sudah Rasulullah yang menyampaikan kepada kita, maka jawaban kita hanyalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, lalu kami taat ya Allah. Itu menandakan kita termasuk golongan wali Allah. Tetapi ketika kita tidak mau tunduk dan patuh, malah kita seperti orang-orang Yahudi. Qalu sami'na wa asayna. Ketika dikatakan kepada mereka, huzuma ataina biquwwatin wasma'u. Pegang eratlah oleh kalian kitab Taurat ini. Qalu, lalu mereka menjawab, sami'na wa asayna. Kami dengar tetapi kami ingkari. Itulah yang terjadi hari ini. Betapa banyak hari ini manusia mengaku beriman kepada kitabnya, beriman kepada Al-Quran, tetapi dia tidak mau mengamalkan isi Al-Quran itu. Sama seperti orang Yahudi itu. Dia mengiman sebagian kitab dan dia kufuri sebagian kitab yang lain. Kalau yang menguntungkan untuk dirinya, dia mau mengamalkan. Tapi kalau akan merugikan kepada dirinya, dia tidak mau mengamalkan isi Al-Quran itu. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab, lalu sebagian lagi kalian kufuri, kata Allah. Ini pertanyaan Allah kepada orang-orang kafir. Di antaranya adalah orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau mengamalkan isi Al-Quran ini secara menyeluruh. Dia pilah-pilah, dia pilih-pilih. Padahal Allah dengan jelas mengatakan, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, universal. Apa maknanya? Dalam tafsir kita baca, itu maksudnya adalah jalankan syariat Islam ini semuanya. Tidak ada kita pilih-pilih. Tetapi ketika ada yang ingin menyerukan, menegakkan syariat Allah, apalagi di lembaga negara, terutama para pemimpinnya, para penyabatnya lah yang pertama sekali yang tidak setuju. Para penguasanya lah yang memerangi. Karena apa katanya? Ingin mendirikan negara di dalam negara. Kita tidak pernah ingin mendirikan negara dalam negara. Tetap di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, tetapi jalankan syariatnya. Itu yang kita inginkan sebagai umat Islam yang mayoritas di negeri ini. Apa salahnya kalau kita ingin menetapkan atau meminta kepada penguasa hari ini untuk
menegakkan syariat Islam di lembaga negara. Supaya apa? Supaya negara ini diatur oleh syariat. Coba lihat hari ini. Karena negara tidak diatur dengan syariat Islam, maka orang sewenang-wenang terhadap kita. Orang berbuat sesuka hatinya. Karena negara tidak diatur dengan syariat, maka kelompok satu dengan kelompok yang lain dia bisa mengklaim dirinya bahwa dialah yang mempunyai negara ini. Bahkan hanya segelintir orang bisa mengatur di balik layar tentang Indonesia ini. Bisa mengatur penguasa. Hanya segelintir orang saja. Akibat apa? Akibat negara tidak diatur dengan syariat Islam. Alergi dengan syariat Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam ayatnya yang mulia. Di antaranya surat An-Nisa ayat yang ke-60 dan yang ke-61. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apakah kamu tidak memperhatikan wahai Muhammad orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Yuriduna ya ayyatahakamu ila taghut, supaya mereka tidak berhukum kepada hukum taghut, hukum buatan manusia. Tidak berhukum kepada hukum buatan manusia, kata Allah. Wa qad umiru ayyakfuru bi. Padahal Allah menyuruh mereka untuk mengkufuri hukum taghut itu. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalam ba'ida. Padahal mereka telah diperintahkan oleh Allah dan setan bermaksud untuk menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sangat jauh sekali. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kita tunduk kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kamu perhatikan orang-orang munafik itu menghalang-halangi kamu dengan sekuat tenaganya untuk tidak menjalankan syariat ini. Yang mereka inginkan apa? Syariat buatan manusia. Ketika orang melakukan zina, sudahlah, biarkan saja. Itu hak azazi manusia. Ketika ada LGBT, biarkan saja. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Ketika ada orang homoseksual, lesbian, biseksual, transgender, ganti jenis kelamin. Sehingga kemarin jadi bingung orang. Ini ketika ada yang meninggal orang yang seperti itu, bagaimana tata cara pelaksanaannya ini? Apakah mengikuti tata cara laki-laki atau perempuan? Jadi bingung orang. Transgender, mengganti-ganti jenis kelamin. Ulama telah sepakat haram hukumnya. Tetapi hari ini karena syariat dicampakkan, tidak mau ditegakkan syariat di negara ini, seperti inilah negara kita hari ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau saja atau permainan saja. Surat Ali Imran ayat 185. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun ciri yang terakhir dari wali syaitan itu adalah sangat cinta dengan kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat tidak akan bisa bersatu di dalam jiwa seorang wali syaitan. Tidak akan pernah bisa. Kenapa demikian? Karena kecintaannya kepada dunia sangat berlebihan. Demi dunia dia mau menjual akidahnya. Demi dunia dia mau menjual keimanannya. Demi pangkat jabatan dia gadaikan seluruhnya. Dia enggak peduli.
hanya mengejar dunia yang secuil saja, mengejar dunia yang sedikit saja. Allah mengingatkan kita para hambanya bahwa kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau saja, kata Allah. Kehidupan dunia hanyalah permainan saja. Semakin kita kejar kehidupan dunia ini, dia semakin tambah manis, semakin tambah cantik. Maka jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia, wahai saudaraku. Nabi telah mengingatkan kita, umur umatku itu hanya sekitar 6 sampai 70 tahun, kata Rasulullah. Ini perkiraan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada lebih di antara kita, itu sudah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi renungan bagi kita. Kita sudah sering mendengarkan ayat Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih kekal dibandingkan dari kehidupan dunia. Kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Wali setan yang dia kejar hanya dunia dan dunia. Rp, rupiah, yang dia pikirkan dari hari ke hari hanya kehidupan dunianya saja. Enggak peduli dia halal dan haram, enggak peduli panas, hujan, siang, malam dan lain sebagainya. Yang penting dia mendapatkan dunianya. Makanya Nabi pernah mengingatkan sahabat-sahabatnya, kenapa di antara manusia itu takut akan kematian itu? Karena kalian mempunyai suatu penyakit, kata Nabi, yang namanya penyakit al-wahan. Lalu Nabi ditanya, apa maksudnya al-wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian terlalu cinta dengan kehidupan dunia sehingga kalian takut mati. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi juga menyampaikan kepada kita dan mengingatkan kita. Apa kata Rasulullah? Fallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku takutkan dari kalian, kata Rasulullah. Walakin, akan tetapi, akhsha alaikum antubashata alaikumud dunya. Akan tetapi yang aku takutkan dari kalian adalah kalian itu terlalu cinta dengan kehidupan dunia. Kalian dihampiri oleh dunia, kata Rasulullah, sehingga kalian lupa tentang kehidupan akhirat kalian. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana orang-orang dahulu terlalu cinta dengan kehidupan dunia. Qarun begitu cinta dengan hartanya, akhirnya pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tulhiyakum kama alhajhum, kata Rasulullah. Lalu dunia itu membinasakan mereka. Dunia itu membinasakan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembalilah kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadilah kita wali-wali Allah. Jangan kita sekali-kali menjadi wali syaitan. Karena wali syaitan itu tempatnya adalah di dalam neraka. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan nuri ila dzulumat, minaz zulumati ila nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah mengajak manusia dari kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir itu, kata Allah, walinya adalah setan. Ada apa dengan setan? Yukhrijuhum minan nuri ila dzulumat. Karena setan itu selalu mengajak manusia dari cahaya kepada kegelapan. Semoga menjadi renungan bagi kita bersama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.